Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Mahadewa dikepung oleh para dewi. Sri Wisnu berpikir Dewa Siwa berdiri melawan Dewi Durga. Kehancuran tidak bisa dihindari sekarang. Mahadewa berkata, dia tidak hanya berhak mendapatkan cintamu Dewi, dia juga putraku. Parwati berkata, kamu membunuhnya meskipun begitu. Mahadewa berkata, memang benar aku mengenalinya, tapi dia tidak bisa mengenaliku meskipun aku mencoba. Para ayah mengajari anak mereka berjalan, tapi tanganku, dia terbunuh di tanganku. Aku dipaksa melakukannya. Parwati berkata, benarkah? Siapa yang berani? Mahadewa, siapa yang memaksamu? Mahadewa berkata, putra kita. Parwati berkata, ini tidak mungkin. Mahadewa berkata, kamu telah menuduhku dan bertanya apakah aku mampu melakukan apapun selain pemenggalan kepala. Aku tidak pernah memenggal kepala siapapun tanpa alasan. Tujuannya selalu untuk menghancurkan kesombongan. Apakah itu Dewa Brahma atau Raja Daksa? Putra kita juga menjadi sombong. Kesombongannya telah menjebaknya dalam kegelapan ketidaktahuan. Nandi, Sringgi, Dewa Indra, bahkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu mencoba memberitahunya tentang aku. Tapi dia tidak pernah mencoba mendengarkan mereka atau mencoba mengerti. Parwati melihat apa yang dikatakan putranya bahwa pergi dan lihat bayanganmu di air. Kamu terlihat seperti pengemis atau penghayal. Nandi berkata, nak, kamu telah melewati batasanmu. Sringgi berkata, ketika kesombongan telah menguasai pikiran dan kebijaksanaan, dia telah memenggal kepala Dewa Brahma, demikianlah Tuhan kami. Ganesha berkata, Dewa Brahma, untuk menasihatiku atau menghukumku kamu tidak punya hak. Apakah kamu lupa kesombonganmu? Sri Wisnu berkata, nak, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Ganesha berkata, apa yang harus aku katakan atau tidak katakan bukan hakmu mengaturku. Dewi Parwati berkata, tapi kenapa ini terjadi? Mahadewa berkata, Dewi, kamu mengandung dia dan kamu memberinya cinta, tapi kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajarinya nilai-nilai kehidupan. Tanpa nilai kehidupan tidak mungkin memberantas kesombongan. Dia begitu terperangkap dalam kekuatannya sehingga dia tidak bisa mendengar hati nuraninya. Seandainya dia mencoba, dia akan mengerti bahwa kita bukan entitas yang terpisah. Kita adalah satu. Setiap makhluk di planet ini memegangku sebagai hati nurani mereka yang pasti adalah Siwa dan Sakti tidak terpisahkan. Resi Narayan berkata, tidak hanya itu, setiap makhluk memiliki Siwa dan Sakti di dalam diri mereka. Tetapi selama pikiran dikuasai oleh kesombongan, ia terperangkap dalam ilusi mementingkan diri sendiri. Kebenaran tetap tidak disadari bahwa tidak ada gunanya terikat pada tubuh fisik karena Tuhan dan pemujanya. Jiwa dan kesaran tertinggi adalah satu. Kadru berkata, Resi, bagaimana makhluk biasa bisa menemukan Tuhan dalam diri kita? Resi Nara berkata, bagi makhluk duniawi untuk memfokuskan pikiran mereka dan bersatu dengan Tuhan dengan cara yang paling mudah adalah dengan menyebut nama Tuhan sambil bermeditasi. Meditasi membawamu lebih dekat ke hati nuranimu dan latihan ini membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Winata berkata, apa tanggapan Dewi Parwati terhadap Dewa Siwa? Apakah dia setuju dengan Mahadewa? Resi Nara berkata, pertanyaan ini menghantui semua dewa yang hadir di sana dan begitu juga dengan Dewa Wisnu. Mahadewa berkata, menyedihkan, tapi ini adalah kebenaran Dewi. Putra kita telah menjadi begitu sombong sehingga kebenaran yang ada di hadapannya dia tidak dapat melihatnya, mendengar atau mengalaminya. Dia hanya mengoceh. Untuk menghancurkan kesombongannya, aku harus memenggal kepalanya. Parwati berkata, sekarang kamu akan menghidupkannya kembali Mahadewa. Arogansi putraku perlu dihancurkan, tapi untuk menghancurkan keberadaannya itu tidak dapat diterima olehku. Hukuman diperlukan, tapi kasih sayang itu wajib. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Putraku juga akan mendapatkan kesempatan. Kamu harus menghidupkannya kembali.
Jika kamu adalah ayah, maka aku adalah ibu dari alam semesta ini. Aku ibunya. Jika ibu tidak bahagia, maka alam semesta akan tenggelam dalam kesedihan. Jika kamu ingin agar kehidupan planet ini makmur dan makhluk-makhluk tetap bahagia, maka kamu harus mengembalikan putraku kepadaku, Mahadewa. Mahadewa berkata, baiklah Dewi, kamu akan mendapatkan putramu kembali. Dia akan bebas dari kesombongan. Dia akan menjadi lambang kebijaksanaan dan lengkap dengan pengetahuannya. Mendengar janji Mahadewa, kemarahan Dewi Parwati menjadi sedikit berkurang, dan semua dewi kembali ke tubuh Dewi Parwati. Semua dewa yang sudah ditelan oleh Dewi Parwati dikeluarkan lagi. Mereka kembali seperti semula. Para dewa kemudian memuji Dewi Parwati. Garuda berkata, waktuku terbatas Resi, aku ingin tahu jika Dewi Parwati harus menghidupkan kembali semua orang, lalu mengapa dia menelan para dewa? Resi Narayan berkata, karena budaya kita dan cara hidup kita unik Garuda. Untuk menunjukkan kasih sayang dan untuk menghukum, kita tidak membutuhkan entitas yang berbeda. Seorang ibu yang menghukum anaknya karena kesalahannya juga menunjukkan kasih sayang saat kesalahan diperbaiki. Begitulah budaya kita. Hukuman harus diberikan kepada anak yang bersalah, dan ketika mereka memperbaiki kesalahan, mereka harus dimaafkan. Parwati kembali ke wujud normalnya dan Mahadewa berkata, istriku, percayalah padaku. Resi Narada telah memberkati putramu untuk umur yang panjang. Kamu sadar bahwa berkat seorang resi tidak pernah sia-sia. Resi Narada muncul di sana dan Dewi Parwati berkata, aku tahu tidak ada gunanya terikat pada tubuh fisik. Tetap saja tidak mungkin bagiku untuk membayangkannya secara berbeda. Kepala siapa yang akan kamu berikan? Bagaimana penampilannya? Akankah wajahnya menghidupkan kembali cintaku kepadanya? Apakah wajahnya akan begitu menarik? Apakah dia bisa memikat semua orang? Dewa Wisnu berkata, Dewi, percayalah pada Dewa Siwa, dia adalah ayahnya, dia akan melakukan yang terbaik untuknya. Dewi Lasmi berkata, ya Parwati, kita harus memiliki keyakinan, kita harus berdiri teguh, agar Dewa Siwa bisa fokus. Parwati, ayo pergi. Dewi Lasmi kemudian mengajak Parwati masuk ke dalam untuk menenangkannya. Dewa Brahma berkata, Mahadewa, apa yang akan kita lakukan sekarang? Mahadewa berkata, kita akan membersihkan mayat ini dan menyiapkannya untuk menerima kepala baru. Dewa Indra, kamu dan pasukan dewamu akan mengatur kepala yang cocok di tubuhnya. Pergilah ke utara, kamu akan berhasil, tapi ingat untuk membawakanku kepala anak yang ibunya sedang tertidur tanpa beban. Dewa Indra berkata, seperti yang kamu perintahkan, aku akan pergi. Mahadewa, para dewa kemudian pergi dari sana. Garuda berkata, mengapa Dewa Siwa meminta kepala anak yang ibunya tidur nyenyak tanpa beban? Winata berkata, karena seorang bayi membutuhkan lebih dari kasih sayang seorang ibu Garuda. Untuk tetap hidup, dia membutuhkan perhatian ibunya, perhatian dan lingkungan yang aman. Jika bayi yang baru lahir tidak dijaga oleh ibunya, maka anak itu tidak akan selamat. Kadru berkata, siapa anak itu? Di mana dia akan ditemukan? Semua dewa berpencar mencari seorang anak yang ditinggal tidur oleh ibunya. Dewa Agni berkata, tidak ada ibu seperti itu di antara manusia yang tidak peduli pada bayinya. Di mana aku akan menemukan anak seperti ini? Saat itu Mahadewa sedang membersihkan tubuh putranya sambil menunggu kedatangan para dewa. Di samping itu, para dewi sedang bermeditasi. Dewa Indra berkata, waktu cepat berlalu, aku belum menemukan anak yang cocok. Aku pernah menyakiti Dewi Parwati. Jika aku kembali dengan tangan kosong, aku tidak bisa menyakitinya lagi. Tapi sesuai instruksi Dewa Siwa, di mana aku akan menemukan anak seperti itu? Para dewa telah selesai melakukan ritual pembersihan dan para dewi semakin kusuk dalam meditasi mereka. Dewa Wisnu berpikir, aku hanya berharap bahwa para dewa menemukan kepala bayi yang ibunya tertidur di arah yang berlawanan. Jika mereka tidak mendapatkannya, itu akan membuat Dewi Parwati marah lagi dan dunia akan hancur.